Saya pegawai kontrak, baru 1 tahun kerja. Mau KPR bisa atau enggak? Kelebihan kita, selain bunga kita yang kompetitif, kita juga untuk proses pokoknya gampang deh. Mbak submit hari ini, besok udah approve gitu. Masa sih? Iya dong. 1 hari doang, Mbak? Bisa, saya jamin bisa. Ketemu lagi dengan saya Rini dari Rewa Cinere. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bank OCBC dengan Mbak Suci dari OCBC Alamanda Tower. Oke, salam kenal ya Mbak, ya, dan selamat datang di Rewa Cinere. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang produk kredit yang berkaitan dengan properti dari Bank OCBC. Iya. Nah, ini udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari klien kita yang penasaran tentang kredit dari bank. Kira-kira Mbak Suci bisa jelasin sedikit nggak keunggulannya apa sih nih dari OCBC? Oh, boleh ya. Jadi itu kita Bank OCBC mungkin juga sudah bank 10 terbesar di Indonesia. Nah, kebetulan saya di bagian kredit. Di kredit kita itu mungkin ringannya ya, sederhananya itu kita ada 2 kredit, ada bisa KPR sama kredit untuk investasi usaha Mbak. Jadi kalau kelebihan kita, selain bunga kita yang kompetitif, kita juga untuk proses pokoknya gampang deh. Mbak submit hari ini, besok udah approve gitu. Masa sih? Iya dong. 1 hari doang Mbak? Bisa, saya jamin bisa. Ada beberapa program kita bisa seharinya approve gitu. Oh gitu tuh. Ada instant approve soalnya. Menarik kan? Oke, sekarang kita langsung ya Mbak. Kita langsung baca ini pertanyaan-pertanyaan dari klien atas nama Joko. Nih dia nanya nih, saya pegawai kontrak, baru 1 tahun kerja. Mau KPR bisa atau enggak? Kan karena ada yang bilang kontrak nggak bisa ya, banyak lah isu-isu kayak gitu. Gimana nih Mbak? Emang sih kalau untuk kontrak kita masih belum bisa ya Mbak. Kita tuh harus karyawan tetap, itu minimalnya 2 tahun. Kenapa harus karyawan tetap? Karena kan jika dia sudah karyawan tetap, dia itu udah stabil gitu. Karena kan kalau kontrak kan kita nggak tahu nih diputus atau tidak gitu sih. Jadi tetap harus karyawan tetap, itu minimal 2 tahun. Nah, solusinya apa nih Mbak kalau misalnya ada pegawai kontrak yang baru 1 tahun? Yang baru 1 tahun ya? Mungkin nanti, kalau di saya sih kebetulan masih belum bisa ya, cuman nanti nunggu dia tetap dulu kali ya. Masih lama dong dia bisa ngereditnya. Setahun lagi, kan biasanya kalau kontrak. Atau mungkin ini Mbak, misalnya dia sebelumnya sudah pernah jadi karyawan tetap di perusahaan sebelumnya, apakah itu bisa jadi rekomendasi untuk jadi dia sekarang kontrak tapi sebelumnya pernah permanen, apakah itu bisa? Bisa sih, minimal dia sudah 2 tahun dulu ya di di kantor yang sebelumnya. Nanti kan kita akan konfirmasi, mungkin ini kita konfirmasi kedua, berarti satu ke perusahaan ya, satu ke kantor yang sekarang, sama satu lagi kantor yang sebelumnya gitu. Udah jelas ya. Sekarang kita lanjut. Monggo. Karena itu slogan kita tuh tidak ada yang tidak bisa. Oke. Menarik. Ya, harus bisa ya. Iya, sekarang kita lanjut lagi dengan Ibu Jessica. Iya. Katanya saya ingin membeli tanah. Kira-kira bisa nggak ya dengan kredit bank? Syaratnya apa aja, sama tenornya bisa nggak sama kayak KPR? Kan kalau KPR lama tuh tenornya gimana? Kalau tanah kita bisa, tapi maksimal pembiayaan kita tuh 50% aja Mbak. Cuma 50%? Iya, 50% berarti aja. DP-nya harus 50% DP-nya 50% ya? juga. Terus kita maksimal kalau tanah 10 tahun. Bisa nggak lebih dari 10 tahun? Bisa kalau dia sambil bangun. Jadi dia nggak hanya beli tanah aja nih. Misalnya kita bisa support dia beli tanah, terus sekalian dia bangun. Misalnya Ibu Jessica tadi mau bangun mau bangun toko misalnya, atau bangun ruko. Nah itu kalau Ibu berkenan, RAB-nya kasih ke kita bisa biayain 80% untuk RAB-nya, untuk bangun rukonya. Nanti untuk pembelian tanahnya kita lebih tinggi, 70%.
Berarti untuk tanahnya sendiri bisa dapat 70%, kemudian dapat lagi tambahan biaya 80% untuk bangunnya. Tuh, udah dimodalin tanahnya, dimodalin bangunnya, lo menarik kan? Iya, menarik ya. Itu kalau dia beserta bangun ya Mbak, tapi kalau dia cuma beli tanah untuk invest aja, kita maksimal di 50%. Ya daripada kayak gitu, mendingan sekalian bangun. Iya, untuk bunganya sendiri sama nggak tuh sama KPR atau beda? Agak beda sih. Kalau KPR itu karena dia konsumtif, bunganya kan agak lebih kecil. Cuman kan dia nanti ada floating rate ya. Kalau yang untuk beli tanah, untuk pengusaha itu karena untuk usaha, untuk investasi kita bunganya agak lebih sedikit doang sih. Gitu. Tapi ya mendingan beli tanah sekalian dimodalin bangun sih. Iya, kan enak ya. Iya, karena bisa terserah kita kan bangunnya mau seperti apa gitu. Jadi kan lebih teratur juga. Next question ya. Ini dari Pak Christopher. Katanya gini Mbak, BI checking saya jelek. Beberapa bank menginfokan saya nggak bisa KPR. Apakah bisa dengan OCBC? Bisa atau tidaknya kita lihat lagi ya Mbak, karena kan BI checking itu tuh ada beberapa fasilitas. Nah, nasabah itu kan punya kartu kredit, punya fasilitas yang angsuran ya, yang sifatnya mengangsur. Jika yang jelek itu hanya kartu kredit dan nasabah itu punya komitmen untuk menyelesaikan, itu kita bisa bantu. Gitu. Berarti kartu kreditnya harus ditutup dulu ya? Ditutup dulu, iya. Oh, tapi kalau misalnya selain kartu kredit gimana? Nah, kita lihat lagi nih, dia itu mungkin, kan kalau untuk BI checking itu koleknya itu ada beberapa tahap nih. Ada 1 sampai 5. Kita lihat dulu koleknya itu di nomor berapa sih. Kalau misalnya di nomor 2 mungkin masih bisa dimaafin ya. Mungkin nasabahnya lupa sediain dananya pas tanggal jatuh tempo angsuran. Tapi kalau misalnya udah koleknya di atas 3, itu kita juga nggak bisa sih. Kita lihat kembali nih hasil BI checkingnya ada yang gimana. bisa, ada yang nggak bisa ya. Nanti dipelajari dulu case-nya seperti itu ya. Sebentar, kita lanjut lagi. Ini dengan Ibu Catherine. Oke, Ibu Catherine. Saya ingin membeli rumah tetangga saya. Lokasinya di area agak kampung. Apakah bisa beli dengan KPR? Saya bilang bisa. Tapi kita lihat lagi kondisinya. Di rumah kampung nggak apa-apa, tapi yang penting dia udah ada sertifikat Mbak. Kan biasanya kalau di kampung itu ada yang girik kan, belum ada sertifikatnya. Kalau seandainya di kampung sudah ada sertifikat, mau HGB, mau HM, itu kita bisa proses. Dan satu lagi, kalau di OCBC itu syaratnya bisa dilaluin jalannya itu 1 mobil gitu. Berarti kalau girik nggak bisa di KPR kan ya? Nggak bisa, karena kan kita nggak ada, ada jaminan suratnya itu kita nggak ada. Berarti gitu akses motor juga nggak bisa ya? Minimal 1 mobil tuh diinget-inget ya. 1 mobil. Lanjut lagi. Ini dengan Ibu Meta. Katanya gini, saya bekerja sebagai konten kreator. Apakah bisa KPR? Nah, konten kreator nih ya. Sekarang banyak loh Mbak yang profesinya konten kreator tuh gimana? Banyak juga duitnya ya Mbak kalau konten kreator. Wah, kita udah jadi konten kreator nih. Jadi gini, kita sih nggak ngelihat ke profesi ya. Maksudnya gini, di OCBC pun artis bisa KPR bisa. Karena kan kalau artis juga kita nggak bisa tahu nih berapa yang tetapnya beda sama karyawan perhitungannya. Mungkin analisanya akan lebih detail. Cuman kita lihat lagi nih, dia konten kreatornya udah berapa lama. Nah, biasanya kan kalau konten kreator itu kan dia di YouTube, Google, nah itu dia dapat ini kan ya Mbak, dapat income ya. Dan income-nya tuh terverifikasi nih di rekening. Selagi masih bisa terverifikasi dan kita hitung kewajibannya cukup, itu kita bisa support. Gitu. Berarti bisa ya? Bisa, yang penting tuh income-nya terverifikasi. Ada nggak sih Mbak profesi-profesi yang nggak bisa KPR atau semua profesi OCBC bisa? Ada sih beberapa yang kita hindarin sebenarnya. Mungkin di bank lain bisa, tapi di kita nggak bisa. Misalnya kayak pengacara, terus kayak polisi, itu mungkin kita masih belum bisa support sih. Ini dengan Pak Daniel nih. Oke, Pak Daniel. Kalau gaji saya 4 juta, kira-kira saya bisa membeli rumahnya dengan harga berapa? Umur saya saat ini 30 tahun. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau gaji 4 juta itu kita ada produk nih Mbak, yang kita bisa menyesuaikan gajinya. Namanya itu KPR Easy Start.
Jadi tuh kalau kayak milenial yang gajinya baru dikit, nah kita bisa sesuaikan cicilannya. Untuk harganya berapa itu kita lihat lagi nih, Bapak itu bisa dimaksimal berapa tahun. Kebetulan kita bisa sampai 25 tahun. Kalau 30 tahun nih contohnya? Berarti dia bisa, karena kan 30 umur pensiun 55 kan. Nah itu masih bisa, dan itu mungkin di range harga 400 sampai 500 juta masih bisa sih. 400 sampai 500 juta, berarti untuk si Pak Daniel ini bisa sampai 20 tahun ya? 25 tahun bisa. Oh, 25 karena kan umurnya 30 tahun ya. Bisa. Oke, betul. Diingat-ingat ya, berarti untuk income 4 juta bisa membeli rumah di harga 400-500 jutaan. Dengan tenornya paling lama 25 tahun. Dan jangan lupa di OCBC. Karena kita tuh ada itu yang KPR Easy Start. Jadi nanti dia bisa menyesuaikan. Nah, saya mau iklan dikit ya. KPR Easy Start itu dia bisa menyesuaikan sama gajinya nih, Mbak. Misalnya nih, gajinya itu di tahun pertama berapa, nah nanti cicilannya mungkin akan lebih rendah. Terus kan nanti pasti dia akan naik gaji nih. Nah, nanti berapa tahun akan datang itu cicilannya akan naik mengikuti gajinya yang naik gitu. Oh, berarti dipantau terus gajinya dia berapa? Iya, nanti tuh kita ada tiringnya. Nanti kalau misalnya Pak Danielnya mau bisa ke OCBC Alamanda Tower, nanti bisa diskusi sama kita. Biar tidak memberatkan gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, jangan ditambah lagi ya. Saya jadi takut gitu jawabnya ya, takut salah gitu. Kita lihat pertanyaan selanjutnya sebentar. Oh, ini dari Ibu Miftah. Nanyanya gaji lagi nih, Mbak. Gaji lagi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gaji saya 6 juta. Saya ingin membeli rumah dengan harga 1 miliar. Mungkin nggak, Mbak? Kalau 1 miliar nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin? Iya, karena kan kita kan maksimal 25 tahun. 1 miliar sebenarnya mungkin bisa, tapi ibunya nambah DP, Mbak. Kan biasanya DP-nya tuh digedein. Iya, DP-nya digedein. Kan jadi disesuaiin lagi plafonnya, nanti plafon pinjamannya. Paling maksimal plafon pinjamannya di 600 juta, mungkin ibunya lebih besar di DP sih jadinya. Oh, berarti kalau 6 juta masih bisa ya? Masih bisa. 4 juta aja tadi bisa kan? Iya. Biar generasi punya rumah, ya nggak sih? Iya, jangan takut, sekarang anak muda harus punya rumah, ya nggak, Mbak? Kan? Ntar kalau ditanya sama calonnya, udah punya rumah belum? Gitu. Udah dong. Di mana? Di OCBC. Maharnya rumah ya? Maharnya rumah, bener. Iya. Ya udah, kalau gitu kita sudahkan dulu. Terima kasih pertanyaannya, ya, Mbak. kita sudah diundang. Karena kalau misalnya nggak di stop, nanti banyak yang nanya nggak stop. Nggak stop, iya. Nanti kita lanjut lagi di sesi lain. Kita tampung pertanyaannya, nanti akan kita bikin lagi ngobrol bersama Mbak Suci dari OCBC. Siap. Terima kasih. Oke, selamat siang. Dadah. Dadah.